Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi dengan saya Usman dalam channel Sonogi. Baik Bapak Ibu, di kesempatan yang baik ini kami kembali akan berikan informasi terbaru berkaitan dengan verifikasi dan validasi hasil pendataan tenaga non-ASN tahun 2022. Oleh karena itu, silakan disimak videonya sampai selesai untuk mendapatkan informasi yang akan kami sampaikan di video ini. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Berkaitan dengan untuk verifikasi dan validasi data non-ASN, yang merupakan dari tujuan Verval tersebut adalah untuk memotret kondisi data tenaga non-ASN dalam database BKN, yang mana nantinya hasil verifikasi dan validasi tersebut akan digunakan sebagai dasar untuk mengambil kebijakan pengangkatan tenaga non-ASN. Nah, di sini ada berita terbaru yang kami dapatkan berkaitan dengan verifikasi dan validasi tersebut. Yang mana berita ini kami kutip langsung dari website resmi menpan.go.id Bapak Ibu yang diposting pada tanggal 17 Mei 2024. Dengan judul Menteri Pan-RB bahas progres pengadaan P3K dan platform digital manajemen ASN bersama BKN. Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja kita lihat beritanya Bapak Ibu. Pengadaan calon aparatur sipil negara atau disingkat dengan CASN, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K saat ini telah sampai proses verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara BKN. Nah, untuk verval tersebut dilakukan pada 1,7 juta atau lebih tepatnya 1.788.851 tenaga non-ASN yang masuk database BKN. Kemudian di sini disampaikan lagi, pelaksanaan verval dilakukan menggunakan aplikasi verifikasi tenaga non-ASN, yaitu pada laman verif.nonasn.bkn.go.id. Nah, di sini juga ada linknya Bapak Ibu ya, verval untuk laman vervalnya. Namun tentunya yang melakukan verifikasi pendataan non-ASN ini adalah BKN Bapak Ibu. Nah, selanjutnya di sini disampaikan juga, verval tersebut dilakukan dengan 6 kriteria berdasarkan kelompok kerja Pokja, dan adapun 6 Pokja kriteria tersebut yaitu meliputi honorarium, kemudian surat keputusan pengangkatan dan masa kerja, kemudian ada usia, kemudian ada jabatan, ada tingkat pendidikan, kemudian yang terakhir serta surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM Bapak Ibu. Nah, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pan-RB Pak Abdullah Azwar Anas mengatakan, untuk di tahun ini sebanyak 1,28 juta formasi itu telah ditetapkan Kemenpan RB untuk rekrutmen CSN tahun 2024. Nah, berkaitan dengan pendaftaran CSN 2024 ini dapat dimulai setelah proses verval rincian formasi yang diajukan instansi pemerintah selesai dilakukan. Jadi, seperti itu Bapak Ibu terkait juga informasi pendaftaran kapan dibuka apabila proses verval rincian formasi yang diajukan instansi pemerintah itu sudah selesai dilakukan Bapak Ibu. Jadi tunggu saja karena untuk di bulan ini pembukaan seleksi CSN sudah dibuka, namun untuk tahapan terlebih dahulu adalah bagi sekolah kedinasan. Nah, kemudian penyusunan rincian kebutuhan ASN tahun 2024 ini telah dilakukan pada tanggal 15 sampai dengan 29 Maret 2024. Dan diperpanjang hingga 30 April 2024. Namun, masih terdapat instansi yang belum selesai melakukan perincian usulan, khususnya instansi yang mendapatkan alokasi formasi cukup besar Bapak Ibu. Nah, ini adalah dokumentasi ketika rapat terkait dengan progres Bapak Ibu ya, pengadaan P3K tahun 2024, mana di sini disampaikan juga Kementerian Pan-RB bersama BKN saat ini sedang merumuskan formulasi yang tepat untuk mengakomodasi pengangkatan
tenaga ASN P3K ini. Yang mana tentunya formulasi tersebut berdasarkan verval 6 kriteria dari BKN, termasuk nanti P3K penuh waktu maupun paruh waktu. Jelas Menteri Anas usai rapat bersama BKN di Jakarta Jumat 17 Mei Bapak Ibu. Nah, Kepala BKN Pak Haryomo Dwi Putranto mengatakan, BKN melibatkan BPKP dalam verval tenaga non-ASN tersebut, yang mana BPKP sebagai tim quality assurance dan penanggung jawab Pokja kriteria 1, serta tim BKN sebagai penanggung jawab Pokja kriteria 2 sampai 6. Nah, pada verval ini distribusi data yang diperiksa oleh verifikator dilakukan secara acak, yang mana verifikator tidak dapat memilih data yang diperiksa, dan setiap verifikator hanya melakukan verval pada satu kriteria sesuai dengan Pokja masing-masing. Jelas pria yang akrab disapa Pak Yomo ini. Nah, adapun hasil verval, nah ini tentunya yang ditunggu-tunggu. Adapun hasil verval tenaga non-ASN 2024 per 17 Mei, Jumat Bapak Ibu ya, pukul 00 waktu Indonesia Barat, yaitu, nah untuk kriteria 2 yang tadi, yaitu surat pengangkatan dan masa kerja Bapak Ibu ya, mencapai 89,87% untuk prosesnya Bapak Ibu. Hasil verbalnya. Kemudian kriteria 3 sudah 100%. Kemudian kriteria 4 mencapai 63,33%. Kemudian kriteria 5 sudah 100%. Dan kriteria 6 mencapai 99,52%. Yang mana hasil verbal pada masing-masing kriteria tersebut nantinya, nah ini dia, sebagai dasar untuk menentukan kebijakan pengangkatan P3K. Nah itu Bapak Ibu terkait dengan informasi yang kita dapatkan terkait hasil verbal tenaga non-ASN 2024 yang hasilnya kalau kita lihat itu sudah rata-rata mencapai 90%-an Bapak Ibu ya. Dan hanya kriteria 4, kemudian kriteria 2, dan kriteria yang ke-6 ya, belum mencapai 100%. Jadi nanti tentunya dari hasil verbal ini yang akan dijadikan sebagai dasar untuk menentukan kebijakan pengangkatan P3K. Selain itu juga ada nanti termasuk untuk yang P3K penuh waktu maupun paruh waktu. Nah, itulah yang akan kita tunggu sama-sama Bapak Ibu terkait dengan kebijakan yang akan diambil nantinya oleh pemerintah dari hasil perpal ataupun nanti mengenai regulasi mengenai pengangkatan P3K penuh waktu dan juga P3K paruh waktu Bapak Ibu. Baik, semoga informasi yang kami sampaikan di video ini bermanfaat bagi rekan-rekan semua yang tentunya menunggu tahapan proses pendaftaran P3K 2024. Jadi sama-sama kita menunggu setelah selesai proses perval, rincian formasi juga disampaikan instansi pemerintah, maka akan ada informasi selanjutnya dari Panselnas. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.